على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul yang mulia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita kepada seluruh kebaikan dan melarang kita dari seluruh keburukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kembali pada hari ini Allah mudahkan pertemuan kita untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, mengetahui artinya, mencoba untuk memahami maknanya, untuk dijadikan ilmu dan dijadikan amal. Sebagaimana biasa, kita mendengarkan terjemahan dari ayat-ayat yang kita pelajari, dan terjemahan pada saat ini dimulai dari surat Al-A'la, kemudian beberapa ayat dari surat Al-Tariq yang sudah dipelajari. Penterjemah sudah siap? Insyaallah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang paling tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan dan menyempurnakannya. Walladzi qaddara fahada. Dan yang mentakdirkan dan memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a. Dan yang mengeluarkan rerumputan. Faja'alahu wutha'an ahwa. Maka menjadi kering dan kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan pada engkau, maka engkau tidak lupa. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali apa-apa yang ditakdirkan Allah, yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Dia mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Maka memberi kemudahan memudahkan dari kemudahan. Ulangi. Dan kami memberi kemudahan, kami akan memudahkan dari kemudahan. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka beri peringatan itu sangat berguna. Ulangi. Maka berilah peringatan jika peringatan itu bermanfaat.
sayadzakkaru man yakhsha. Maka orang yang takut akan mengikutinya. Ulangi. Maka manusia yang takut akan maka siapa manusia yang takut akan mengikutinya atau apa ya? Maka akan mengambil pelajaran. Maka manusia yang takut akan mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dahulu kan. Mengambil pelajaran orang-orang yang takut. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan menjauh orang-orang yang binasa. Alladzi yaslan naral kubra. Yang masuk ke dalam neraka yang sangat besar. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung bagi orang beruntung bagi siapa yang mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dan mereka mengingat nama Rabb-nya, maka dia sholat. Maka mereka sholat. Merekanya tidak ada di situ. Maka dia sholat. Ulangi. Dan mereka mengingat nama, ada mereka di dan situ. mengingat Rabb-nya, maka dia sholat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi dia masih menginginkan kehidupan dunia. Ulangi. Bahkan mereka masih menginginkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fis suhufil ula. Sesungguhnya ini benar-benar lembaran yang terdahulu. Ulangi. Sesungguhnya ini adalah merupakan lembaran yang terdahulu. Ulangi. Sesungguhnya ini adalah lembaran-lembaran yang dari awal. Yang pertama. Ada yang kurang? Sesungguhnya ini terdapat dalam lembaran-lembaran yang pertama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan apa-apa yang terbit di malam hari, yang muncul di malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Dan apakah kamu tahu apa yang terbit pada malam hari? An-najmus saqib. Bintang-bintang yang bercahaya terang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap jiwa melainkan ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka perhatikanlah manusia bagaimana engkau diciptakan. Maka bagaimana mereka dari apa engkau diciptakan. Ulangi. Maka perhatikanlah wahai manusia, bagaimana engkau diciptakan. Baik. Khuliqa mimma indafik. Selanjutnya khuliqa
mimma in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min baini as-sulbi wa at-tara'ib. Khuliqah diciptakan min dari air, ma'in air, dafiqin terjemahan yang paling cocok dengan dafik adalah muncrat. Tapi saya nggak tahu muncrat itu bahasa Indonesia yang benar atau tidak. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia, muncrat itu bahasa Indonesia yang benar atau tidak? Muncrat. Ya, ada dalam bahasa Indonesia yang benar. Berarti kita tulis muncrat. Semua orang ngerti arti muncrat? Karena dalam Quran terjemahan diterjemahkan terpancar. Kalau terpancar sama-sama keluar, tapi muncrat punya makna yang berbeda. Kalau terpancar bisa saja tidak muncrat. Tapi dafiq keluarnya itu dengan kekuatan. Sehingga dia mendorong. Ada dorongan. Nah, ini yang kalimat yang paling cocok dengan makna dafiq. Yakhruju khuliqa min ma'in dafiq. Kita ingatkan lagi, ini dan ini, khalaqa mencipta, namun apabila khuliqa diciptakan, kalau khalaqa menciptakan, khalaqa yakhluqu, tapi kalau dhammah kemudian setelahnya kasrah, maka maknanya di. Daraba memukul, tapi kalau dhammah di awal kemudian kasrah, duriba dipukul. Sehingga seluruh mufradat, seluruh kalimat-kalimat yang ikhwan dan akhwat sudah hafal daripada kalimat-kalimat bahasa Arab, kemudian ada dhammah di awalnya, kemudian kasrah setelahnya, maka maknanya di. Maknanya di. Khuliqa, khuliqa, khalaqa menciptakan. Tapi kalau khuliqa maka diciptakan. Perubahan terjadi pada baris sehingga bermakna di. Am khuliqu min ghairi syai'in, am apakah khuliqu mereka diciptakan, min dari ghairi tanpa syai'in sesuatu, apakah mereka diciptakan dari tanpa sesuatu, maksudnya apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Am khuliqu wa ilal ibili kaifa khuliqat,
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat nusibat rufi'at sutihat. Lihat, ini sudah kita bahas. Kita ulangi lagi, bertemu ayat ini, khuliqa, diciptakan. Maka maknanya berubah menjadi sesuatu yang di. Khuliqa mimma in dafiq, manusia itu diciptakan. Sambungan ayat yang sebelumnya, ayat yang kelima. Falyanzuril insanu mimma khuliq, hendaklah manusia lihat, hendaklah manusia melihat dari apa dia diciptakan. Khuliqa, dia diciptakan min, dari ma'in, air, dafiqin, air yang muncrat, air yang terpancar, air yang muncrat. Nah, yaitu sperma laki-laki yang muncrat. Demikian juga dengan punya wanita. Ini diketahui dari dahulu kala hanyalah air. Ternyata dengan sains dan teknologi, manusia semakin mengetahui air itu sendiri ternyata mengandung banyak calon manusia yang bernama sperma. Ternyata satu kali muncratan ada miliaran, Allahu alam berapa kata para ilmuwan, sekian miliar sperma, yang mana kita terwujud dengan ciptaan Allah, dengan izin Allah, dari satu sperma, dari sekian miliar sperma yang ada dalam satu kali muncratan air mani. Dan ini semakin membuktikan kemampuan mencipta Allah tabaraka wa ta'ala. Anda selalu mengatakan begini, semakin teknologi itu semakin canggih, semakin membuktikan kemampuan dan kehebatan yang luar biasa dari kemampuan dan kehebatan penciptaan Allah terhadap langit dan bumi beserta isinya. Dahulu kala orang tidak tahu, orang hanya tahu air mani, kemudian tercipta manusia. Ternyata dengan ilmu desain dan teknologi, dengan menggunakan alat pembesar, maka ternyata diketahui air mani itu mengandung sperma yang jumlahnya miliaran. Dan kita hanya satu dari sekian miliar pada waktu itu. Maka semakin membuktikan kemampuan Allah yang maha mencipta sesuatu yang sangat kerdil, kecil, tak mampu untuk dilihat mata biasa. Kalau tidak menggunakan alat pembesar yang mutakhir, mata manusia biasa tidak mampu melihatnya. Mata manusia biasa tidak mampu melihatnya. Dari situlah manusia diciptakan Allah, dari sesuatu yang sangat kecil dan kerdil. Ini akan menghilangkan kesombongan. Ini akan menghilangkan kesombongan. Ketika manusia ingat asal usulnya, tahu dia diciptakan dari apa, maka seharusnya menghilangkan kesombongan. Hai manusia, kamu dari air loh, dari air, bukan dari air lagi, dari berapa sih ukuran aslimu yang sebenarnya, dari apa kamu diciptakan. Hal yang sama ketika Allah mengingatkan asal usul Nabi Adam adalah tanah, dan asal usul kita semua dari ayah kita, yaitu Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. An-nasu min Adam wa Adam min turab. Nabi mengatakan manusia dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Dari tanah asal usul penciptaan. Setelah itu diciptakan dari sperma. Dan ketika Allah mengatakan asal usul kita, Allah mengatakan kita dari tanah. Pun ini menghadirkan di dalam hati seorang insan ketika dia sadar bahwa diciptakan dari sesuatu yang dari tanah, maka harusnya menghancurkan kesombongan. Apa sih yang perlu disombongkan? Asal usul kita tanah dan akan kembali menjadi tanah. Yakhruju, keluar,
Min dari baina antara as-sulbi tulang sulbi wa dan tulang dada. Inilah tempat asal usul datangnya air tadi. Dari tulang sulbi laki-laki dan rongga tulang dada yang ada pada wanita. Ini asal usul keluarnya air. Dan manusia diciptakan dari keduanya. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah mengatakan dari air yang bercampur. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Dari air yang bercampur. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini subli wa tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Ada dua innahu, ada dua raj'ihi, ada dua laqadir. Inna sesungguhnya, hu dia, sesungguhnya dia, dan dia di sini maksudnya adalah Allah, ala atas, raj'ihi mengembalikannya. Nya di sini adalah manusia. La benar-benar. La lamu taukid, lam taukid, benar-benar qadir, mampu. Sesungguhnya Allah, innahu sesungguhnya dia yaitu Allah, ala raj'ihi atas mengembalikannya, laqadir benar-benar mampu. Ada dua tafsir. Mengembalikan di sini ada dua tafsir. Tafsir yang paling masyhur adalah mengembalikannya hidup setelah mati. Mengembalikan hidup setelah kematian. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya dia yaitu Allah, maha mampu menghidupkannya kembali, mengembalikannya kepada kehidupan. Benar-benar mampu untuk mengembalikannya dalam kehidupan. Setelah manusia hidup, Allah tadi bicara penciptaan, dan semua manusia tahu setelah manusia diciptakan, manusia mati. Lalu Allah katakan, innahu ala raj'ihi laqadir. Setelah hidup ini manusia akan mati, dan Allah maha mampu untuk mengembalikannya hidup. Maka raj'ihi di sini menghidupkannya kembali setelah kematian. Mengembalikannya hidup setelah dia mati. Dan ini pendapat yang paling masyhur. Dan makna yang kedua, kembali kepada air tadi. Air mani. Sesungguhnya dia yaitu Allah mengembalikan air itu ke tempatnya lagi. Nggak jadi keluar, tapi dia kembali lagi ke asal usulnya. Kembali lagi ke tulang belulang itu. Ke tempat berasalnya air tadi, dalam tubuh manusia. Air itu sudah bergerak, tapi
Tidak jadi keluar dan kembali ke tempat awalnya. Ini pendapat yang kedua berhubungan dengan air sperma yang ada pada ayat sebelumnya. Namun pendapat yang paling masyhur adalah yang tadi kita katakan di awal, sesungguhnya Allah Maha mampu mengembalikannya hidup setelah dia mati. Karena ini yang menjadi perdebatan antara kaum mukminin dan orang-orang kufar. Dan ini yang diingkari oleh orang Quraisy, bahwa manusia diciptakan lagi menjadi hidup setelah hancur lebur di dalam kubur. Orang Quraisy, bagaimana kita ketahui, tidak beriman dengan adanya hari berbangkit, tidak beriman dengan adanya akhirat, bahkan mereka tidak percaya dengan adanya akhirat. Dan ayat ini memberikan kepada mereka bahwa Allah mampu untuk menghidupkan kembali manusia setelah mati. Dan kita selalu mengatakan bahwa ini yang paling sesuai dengan logika manusia. Ini yang paling sesuai dengan logika manusia, bahwa Allah yang mampu menghidupkan dan telah membuktikan bahwa ia mampu menghidupkan. Ada apa diingkari ia akan mampu menghidupkan untuk yang kedua kali? Ada apa? Bukti telah nyata di depan mata, Allah mampu menciptakan Anda dari sebelumnya Anda tidak ada menjadi ada. Setelah Anda mati, setelah Anda dikuburkan, setelah Anda hancur menurut Anda, lalu Anda ingkari kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali. Harusnya logika manusia mengatakan, ketika dia telah membuktikan dia mampu mencipta, maka hal yang lebih mudah untuk diterima untuk menciptakan kembali. Karena untuk mengulang itu lebih mudah daripada yang pertama. Oleh karena itu, hal yang paling sesuai dengan logika manusia adalah akhirat itu ada. Hal yang paling sesuai dengan logika manusia adalah akhirat itu ada, bukan tidak ada. Dan kalau dikatakan bahwa tidak mungkin yang sudah hancur ini bisa dihidupkan, jawabannya adalah, bukankah sebelum dia mati, dia juga dihidupkan dari sesuatu yang tidak ada? Kalau sudah ada buktinya dia diciptakan, kenapa Anda mengingkari dia akan diciptakan kembali, dihidupkan kembali? Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan bahwa kami akan mampu kembali membentuk jari jemarinya. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah, kami mampu untuk kembali menyusun jari jemarinya. Jari jemari kita ini kembali disusun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana awal dia hidup, sebagaimana awal dia diciptakan. Maka di kehidupan yang kedua, kehidupan akhirat, jari jemarinya pun sama seperti itu lagi. Persis seperti apa dia hidup di dunia, seperti itu jari jemarinya ketika diciptakan nanti dalam penciptaan yang kedua. Kembali kepada ayat ini, innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya dia, yaitu Allah, ala raj'ihi, atas mengembalikannya si manusia tadi setelah kematian, laqadir, benar-benar mampu. Benar-benar mampu. Yauma tubla as-sarair. Yauma, hari, tubla, ditampakkan, as-sarair, rahasia, rahasia. Pada hari tubla, ditampakkan
as-sarair, rahasia-rahasia. Ketika ayat setelahnya bicara tentang hari kiamat, ayat setelah ini, innahu ala raj'ihi laqadir. Ketika ayat ini setelahnya bicara hari kiamat, semakin kuat makna bahwa Allah mampu menciptakannya kembali. Karena setelah ayat ini, Allah bicara hari kiamat, hari akhirat. Karena yauma tublas sarair adalah sifatnya hari kiamat, hari akhirat. Sesungguhnya Allah mampu menciptakan manusia kembali pada hari di mana ditampakkan seluruh rahasia-rahasia. Semakin kuat maknanya, raj'ihi di sini adalah mengembalikannya hidup setelah mati. Semakin kuat makna mengembalikannya hidup setelah kematian. Karena setelah ayat ini Allah langsung bicara sifat hari kiamat, sifat hari akhirat. Oleh karena itu ana mengatakan tadi, pendapat yang paling masyhur adalah raj'ihi di sini adalah menghidupkannya kembali. Kembali menghidupkannya, kembali raj'ihi mengembalikannya hidup setelah kematian. Karena setelah ayat ini langsung Allah bicara hari akhirat, yauma tubla as-sarair, hari di mana semua yang rahasia-rahasia ditampakkan Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini sifat hari akhirat, di mana tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang namanya rahasia. Semua akan terbongkar dan dibongkar. Dan manusia terbagi dua. Orang yang Allah rahmati, orang yang Allah sayangi, rahasianya dibongkar antara dia dan Allah. Penduduk mahsyar tidak mendengarnya. Dan yang kedua, rahasianya dibongkar oleh Allah, didengarkan oleh seluruh penduduk mahsyar. Dan tidak bisa dibayangkan bagaimana malunya ketika rahasia-rahasia yang disembunyikan dibongkar oleh Allah tabaraka wa ta'ala di depan seluruh manusia yang hadir di padang mahsyar. Bahkan seluruh jin yang hadir di padang mahsyar. Wallahi, kalau seandainya rahasia kita dibongkar di hadapan sekelompok orang saja, itu tidak bisa kita bayangkan berapa malunya. Maka ikhwani fiddin, di akhirat Allah akan bongkar kesalahan, rahasia-rahasia, dosa-dosa yang kita rahasiakan. Namun terbagi dua. Apabila dia hamba yang ingin Allah muliakan, maka Allah turunkan pembatas antara dia dan penduduk mahsyar. Sehingga apa yang Allah bongkar dari rahasianya hanya dia yang mendengar, penduduk mahsyar tidak mendengar. Ini yaumul hisab. Namun apabila Allah tidak turunkan penutup, maka apa yang Allah bongkar dari rahasianya itu akan didengarkan oleh penduduk mahsyar. Maka pada hari itu, hari di mana seluruh rahasia akan terbongkar. Dan ini melahirkan sifat berhenti dari maksiat. Dan ini apabila dihayati dan diamalkan, menghalangi manusia berbuat maksiat. Kenapa? Karena maksiat rata-rata dilakukan orang dengan diam-diam. Bukankah suatu saat Allah akan bongkar? Sehingga untuk apa disembunyi-sembunyikan maksiat yang pada akhirnya juga akan dibongkar. Pada akhirnya juga akan ditampakkan dengan nyata. Ketakutan manusia terhadap rahasianya dibongkar di depan
seluruh manusia dari Adam sampai alaihi salam sampai manusia yang bertemu dengan hari kiamat akan menghalangi manusia dari menyembunyikan maksiat dan melakukan maksiat sembunyi-sembunyi. Tak ada guna rahasia. Tak ada guna rahasia antara engkau dan Rabbmu. Jadi semakin kuat makna innahu ala raj'ihi laqadir kepada makna membangkitkan manusia setelah kematian, karena ayat setelahnya Allah langsung bicara hari akhirat. Yauma tublas sarair, dibangkitkan pada hari di mana seluruh rahasia ditampakkan. Akhi fiddin, sesungguhnya apa yang terjadi di akhirat itu juga terjadi di dunia. Namun hanya orang-orang yang beriman yang pandai memperlakukannya. Karena Allah yang akan menghakimi manusia di akhirat, dialah Allah yang manusia bermuamalah dengannya di dunia. Tak ada bedanya. Tak ada bedanya. Apa bedanya? Enggak ada. Allah yang sekarang memperhatikan kita, dialah Allah yang nanti akan menghisap kita. Maka apa yang terjadi di akhirat sebenarnya terjadi di dunia. Sebenarnya di dunia ini engkau tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah. Tidak bisa, wahai manusia. Apa yang bisa engkau sembunyikan dari Allah? Kemana mau pergi untuk berbuat maksiat yang bisa tersembunyi dari Allah? Nggak ada. Hal yang sama di akhirat, gak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Sebagaimana di dunia juga sebenarnya tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah, itu gak bisa. Gak ada. Maka sadar akan poin ini, makanya anak katakan tadi, hanya orang yang beriman yang mampu melakukannya. Dia sadar bahwa dia bermuamalah dengan Allah, yang di hadapan Allah tak ada rahasia. Untuk apa? Dirahasiakan, gak ada gunanya. Maka orang yang bermuamalah dengan Allah berhenti dari maksiat, merahasiakan maksiat. Orang yang bermuamalah dengan Allah berhenti merahasiakan maksiat. Untuk apa dirahasiakan maksiatnya? Nggak ada yang bisa dirahasiakan dari Allah. Nggak ada yang bisa sembunyikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah melihat dirimu pada saat engkau tidak bisa melihat dirimu karena gelap. Ini yang mengundang sifat muraqabatullah. Sifat seorang mukmin yang selalu merasa diawasi Allah. Sehingga dia mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, Allah lihat, nggak ada yang perlu disembunyikan. Sehingga berhenti berbuat maksiat, karena biasanya maksiat terwujud karena manusia hilang dari dirinya sifat muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Merasa Allah selalu melihat. Ini adalah sifat khusus orang yang beriman. Sehingga dia tidak ingin merahasiakan sesuatu dari Allah. Tidak ingin merahasiakan di sini maknanya berhenti merahasiakan maksiat, berhenti dari maksiat. Bukan sebaliknya, petantang-petenteng dengan maksiat itu malah bukan sifat orang yang beriman pada dasarnya. Petantang-petenteng dengan maksiat bukan sifat orang yang beriman. Maka yauma tublas sarair, pada hari di mana ditampakkan seluruh rahasia. Sebenarnya di dunia juga rahasia manusia tampak. Bukankah malaikat melihat kita, bukankah Allah melihat kita, bukankah malaikat mencatat kita? Tidak ada rahasia sebenarnya. Maka berulang-ulang di dalam ayat yang sangat banyak Allah mengatakan, Allah nampak semua yang kalian sembunyikan. Sama saja bagi Allah, kalian sembunyikan atau tidak kalian sembunyikan, bagi Allah sama saja. Itu berlaku di dunia dan di akhirat. Itu berlaku di dunia dan di akhirat, namun di akhirat terwujud lebih nyata. Di akhirat terwujud lebih nyata. Oleh karena itu,
iman seseorang terhadap hari akhirat oleh karena itu iman seseorang terhadap hari akhirat membantunya, sangat membantunya membuat benteng antara dirinya dan maksiat. Hati kita yang selalu diingatkan kepada akhirat, hati kita selalu mengerti apa itu akhirat, yang beriman dengan akhirat membentengi manusia dari menyembunyikan maksiat. Tak ada gunanya menyembunyikan maksiat karena kita berhadapan dengan Allah yang tak ada sesuatu yang tersembunyi darinya. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman al-Hakim kepada anaknya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin. Sesungguhnya apabila ada satu benda yang sangat kecil, fatakun fi sakhrah, benda yang sangat kecil ini ada di dalam batu yang sangat besar. Di dalamnya batu yang sangat besar, di dalamnya ada sesuatu yang kerdil dan kecil dari sebuah biji ada di dalam batu itu. Allah tahu. Yang tidak akan sampai kepadanya mata manusia, Allah mengetahui segala-galanya. Maka keimanan kepada hari akhirat membuat benteng yang sangat kokoh antara seorang mukmin dengan hari akhirat dan maksiat. Kenapa? Karena dia tahu tak ada yang bisa dia sembunyikan dari Allah. Semua terlihat nyata, semua terlihat jelas, semua tampak dengan jelas oleh Allah, sehingga dia berhenti berbuat maksiat. Namun di akhirat ditampakkan dengan nyata. Salah satu amal saleh yang dicintai Allah, yang apabila rajin kita amalkan, maka keutamaannya adalah ketika Allah membongkar dosa-dosa kita di hari akhirat, itu tak didengarkan oleh penduduk mahsyar. Hanya kita yang dengar. Yang tadi, yang kita katakan ada apa tadi? Pembatas, ada penutup, ada tirai. Allah turunkan. Sehingga apa yang Allah katakan kepada orang yang dihisab tak didengar oleh penduduk mahsyar. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan ini kemuliaan. Memang dibongkar dosa dan kesalahan, namun dimuliakan dengan yang lain tidak mendengar. Karena kalau yang lain mendengar, dihinakan. Hadis Nabi SAW, man satara musliman, satarahullah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi sebuah amal saleh yang apabila kita rajin mengamalkannya, maka kemuliaan Allah berikan, dengan aib kita dibongkar oleh Allah, dan aib kita pasti ada, namun penduduk mahsyar tak dengar. Ditutup oleh Allah dari pengetahuan penduduk mahsyar. Amal solehnya adalah rajin menyembunyikan dan menutupi aib seorang muslim. Jadi tidak ghibah, tidak membicarakan aib orang, tidak suka membongkar kesalahan orang, menceritakan kesalahan orang. Walaupun kita tahu maka seorang yang rajin menyembunyikan aib orang lain, dia tahu tapi tidak mau membicarakannya, itu maksud menyembunyikan. Dia tidak mau membongkarnya,
dia menutup-nutupinya. Menutup di sini bukan berarti tidak menasihati, bisa saja menasihati lanjut. Tapi antara dia dan orang yang berbuat salah tidak diberitahu kepada orang lain. Menutupi di sini bukan berarti non nasihat. Nasihat tetap berjalan karena agama ini adalah nasihat. Namun beda antara nasihat dan menyebarkan kesalahan yang tertutup. Menyebarkan kesalahan yang tertutup. Maka di zaman kita sekarang ini sangat kita butuhkan sifat tak suka membicarakan aib orang lain. Tak suka membicarakan kesalahan orang lain. Supaya apa? Supaya Allah juga memberikan kepada kita kemuliaan ini. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan Allah tidak membongkar aib kita. Dan di akhirat dihisab oleh Allah dan penduduk mahsyar tidak mendengarnya. Maka rajin-rajinlah saudaraku, rajin-rajinlah saudariku, terutama saudariku, ibu-ibu ini, yang biasanya tanpa mengurangi rasa hormat, lebih rajin membicarakan aib orang dibanding laki-laki. Ya, dosa membicarakan aib orang. Sadari bahwa kita juga punya aib. Kita juga punya aib, kita juga punya kesalahan, pasti. Sebagaimana kita tidak ingin kesalahan kita dibicarakan orang, dibongkar orang, maka hal yang sama orang juga tidak suka kesalahannya kita bicarakan. Maka perlakukan saudaramu muslim, perlakukan saudarimu muslim sebagaimana engkau ingin diperlakukan orang. Dan ini adalah inti daripada akhlak yang mulia dalam muamalah. Perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin orang lain memperlakukan dirimu. Bermuamalahlah untuk orang lain sebagaimana engkau ingin orang lain bermuamalah seperti itu kepadamu. Bukankah kita tidak suka aib kita dibicarakan orang? Ya, berarti orang juga tidak suka aibnya kita bicarakan. Maka jangan bicarakan aib orang lain karena kita juga tidak ingin orang lain membicarakan aib kita. Dan membicarakan aib orang lain dosa yang sangat disukai oleh syahwat, oleh nafsu. Nafsu manusia suka membicarakan kesalahan orang lain. Oleh karena itu, kalau tidak dihalangi oleh iman, tidak dihalangi oleh amal saleh, maka manusia ini pasti akan suka membicarakan aib orang lain. Lihatlah orang yang bicara aib orang lain berjam-jam gak kelar-kelar. Dan itu dia lakukan setiap hari. Berjam-jam gak kelar-kelar dan itu terjadi setiap hari. Coba lihat. Kenapa? Karena itu dicintai oleh hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Pada hari di mana ditampakkan apa? Sarair. Sarair jamak dari sarirah. Sariratun. Sarair. Artinya rahasia. Sarirah artinya rahasia. Jamaknya sarair, rahasia-rahasia. Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Ayat berikutnya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama, ana gabungkan dua kalimat. Lahu, ana gabungkan dua kalimat. Dua kosakata. Ana gabungkan juga dua kosakata. Wala. Ini dua kosakata, fa dan ma. Ini dua kosakata, la dan hu.
Ini dua kosakata, wa dan la. Anda gabungkan saja supaya tidak membuatnya panjang ke bawah. Fa artinya maka, ma tidaklah, la hu baginya, maka tidaklah baginya, min dari kuwatin kekuatan, wa dan la tidak, nasir penolong. Dan tidak ada baginya kekuatan dan tidak ada penolong. Tidak ada baginya kekuatan. Bagi yang tadi dibongkar oleh Allah aibnya, dia tidak punya kekuatan apapun untuk menghalangi itu akan terjadi. Dan juga dia tidak akan punya penolong. Dia sendiri tidak bisa menghalangi itu terwujud, dan dia tidak akan ada orang yang membantunya, menolongnya untuk menghalangi itu terwujud. Tidak ada. Kenapa? Karena pada hari itu semua urusan di tangan Allah. Ayat yang sangat masyhur, wal amru yauma idzin lillah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Semua perkara pada hari akhirat semuanya di tangan Allah. Maka manusia tidak mampu melakukan apapun untuk keinginannya, dan manusia tidak mampu ada, dan dia tidak punya penolong untuk mewujudkan keinginannya. Kenapa? Wal amru yauma idzin lillah. Semua perkara pada hari itu semuanya di tangan Allah. Ini sifat hari kiamat, di mana hanya Allah berbuat satu-satunya. Di dunia ini pun sama. Kalau kita ingin melihat dengan baik, dengan iman, semuanya sama. Di dunia ini pun yang berbuat semuanya Allah. Namun butuh keimanan untuk melihat segala-galanya dengan iman. Kalau ada yang menolong kita, karena Allah yang mendatangkan itu kepada kita, pertolongan melalui dia. Kalau kita punya kekuatan untuk menghindar, karena Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menghindar. Pada dasarnya, yang berbuat semuanya di permukaan bumi adalah Allah, sebagaimana yang berbuat semuanya di akhirat adalah Allah. Namun di akhirat diwujudkan dalam wujud yang nyata. Bedanya di situ saja. Apa yang Allah lakukan di akhirat itu yang terjadi di dunia. Ini iman ya. Ini bab iman. Kita punya kekuatan. Siapa memberikan kekuatan itu? Allah, berarti Allah juga yang memberikan. Tanpa Allah semua itu nggak bisa. Ketika kita mau, Allah tidak mau, terwujud atau tidak? Tidak terwujud, berarti Allah yang berbuat. Ada yang nolong kita karena Allah yang mendatangkan. Pertolongannya melalui orang lain. Kalau Allah tidak mendatangkan penolong, pun tak ada yang menolong kita. Maka yang berbuat adalah Allah. Itu di dunia, namun butuh iman untuk melihatnya. Ana selalu sampaikan, perbedaan antara dunia dan akhirat diwujudkan dalam bentuk nyata di akhirat, di dunia dipandang dengan iman. Di dunia dilihat dengan iman. Iman mampu melihatnya. Karena diberikan keterangan oleh Allah, diberikan keterangan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka basirah manusia akan melihat bahwa semuanya Allah yang berbuat. Di dunia dan di akhirat. Namun di dunia tak terlihat nyata, butuh ilmu, butuh keimanan, butuh keyakinan, butuh latihan untuk sampai kepada sifat tersebut. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah. Dan itu sifat dunia. Kadang iman kita menang sehingga kita mampu menyaksikan dengan benar. Kadang kita kalah sehingga akhirnya terwujud maksiat. Maka tidak ada baginya pada hari itu
kekuatan apapun untuk menghindar, dan juga dia tidak punya apa? Penolong untuk melakukan menghindar daripada hari tersebut di mana semua dosa yang disembunyikan dibongkar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat berikutnya, was-sama'i dzatir raji' wal ardi dzatis sada'. Ini mungkin ayat terakhir kita pada hari ini sebelum kita buka tanya jawab. Wa di sini sumpah demi sumpah langit, was-sama'i dzati memiliki, tolong Quran terjemahan, apa arti ar-raja' dalam Quran terjemahan? Dalam Quran terjemahan ada yang pegang Quran terjemahan? Hah? Hujan. Tadi dalam ayat tadi innahu ala raj'ihi. Sama lagi raj'i lagi. Apa arti raj'i? Mengembalikan sesuatu yang kembali, memiliki sesuatu yang kembali. Raja, kalimat yang tadi sama, innahu ala raj'ihi, mengembalikannya. Demi langit yang punya sesuatu yang kembali. Kalimat raja'a, yarji'u, artinya kembali. Hujan itu adalah tafsirnya. Karena hujan datang lagi, dan datang lagi, dan datang lagi, dan datang lagi. Turun lagi, turun lagi, turun lagi, dan turun lagi. Sehingga dia datang, dan kembali lagi datang, dan kembali lagi datang, dan kembali lagi datang. Itu tafsiran. Maka raja' yang diterjemahkan dalam bentuk hujan di Quran terjemahan itu terjemahan tafsir, bukan kosakata. Adapun kosakata adalah sesuatu yang kembali, memiliki sesuatu yang kembali. Langit memiliki sesuatu yang kembali. Kembali apa? Kembali menurunkan hujan, kembali menurunkan hujan, kembali menurunkan hujan, kembali menurunkan hujan. Dan tafsir yang lain adalah bintang yang kembali terbit, kembali terbit, kembali terbit, kembali terbit, dan kembali terbit. Intinya kembali lagi. Setelah ada, datang lagi, datang lagi, datang lagi, dan datang lagi. Karena kata-kata roja'a maknanya adalah kembali. Jadi langit punya sesuatu yang kembali. Wal ardi, dan bumi, dan demi bumi, dzati memiliki, as-sada'. Kembali dalam Quran terjemahan tafsir. Quran terjemahan disebut tanaman ya. Tumbuh-tumbuhan, tanaman. Itu tafsir. Terjemahan yang maknanya diambil dari tafsirnya. Tafsir sada' di sini adalah tanaman. Tafsir para ulama adalah tanaman. Namun sada' secara makna adalah sesuatu yang bergetar. Getaran. Sada' secara makna kosakata adalah getaran. Dan bumi yang memiliki apa? Getar.
Dan ini halus. Karena ketika tanaman ingin tumbuh, tanaman itu menembus kerak bumi. Sehingga kerak bumi itu harus bergetar dan terbelah. Keluarlah tanaman. Pecah dia. Terbongkar. Ini dia maksud ayat. Bergetar, kemudian terbelah, keluarlah apa? Tumbuhan dan tanaman. Namun sada secara arti bukanlah tanaman, bukanlah tumbuhan. Sada adalah getaran kemudian terbelah. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa syaqqaqnal arda syaqqa. Kami belah bumi sebenar-benar belah sehingga keluar tanaman dari belahan tersebut. Allah yang membelahnya, Allah yang membuatnya kemudian bergerak dari tempatnya untuk keluarnya tanaman sebagai rezeki bagi manusia. Maka kita selalu menuliskan makna dasar daripada kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Adapun dalam Quran terjemahan, sering sekali terjemahannya tersebut sudah diambil dari makna yang ada di dalam tafsir. Makna yang ada di dalam tafsir. Memang tafsirannya adalah tanaman, karena Allah yang menggerakkannya, kemudian membelahnya, kemudian keluar tanaman. Namun sodak secara makna bukanlah tanaman. Sodak secara makna adalah getaran. Oleh karena itu, ketika kepala kita bergetar karena sakit kepala, itu juga disebut dengan sodak. Ada sodak di kepala kita. Apakah di kepala kita ada tanaman? Enggak ada tanaman. Yang ada adalah bergetar, pusing. Nah, itu dia. Maka orang yang ada sodak di kepalanya, berarti kepalanya sedang bergetar, tidak tenang, tidak tentram, tapi bergetar sehingga dia kesakitan. Sakit kepala. Sakit kepala orang Arab menyebutnya sodak. Sakit kepala itu sodak. Kenapa? Karena kepala itu tidak berada pada posisi yang normal, namun dia bergetar sehingga kita kesakitan. Denyut gitu. Dan ini bisa bermakna luas. Sodak juga nanti kalau dalam makna besar bisa bermakna meledak. Apa namanya? Gempa, getaran-getaran yang ada di permukaan bumi. Ini dia pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa lanjutkan ayat yang ke-13 sampai akhir. Sampai akhir daripada surat. Untuk saat ini sampai di sini dulu pelajaran tafsir kita. Bagaimana biasa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sekiranya kita ada ilmu untuk menjawab. Pertanyaan pertama, Ustadz, apa hukum wanita mengantarkan jenazah suaminya? Kalau ingin yang paling sempurna, maka yang paling sempurna adalah wanita tidak ikut ke pemakaman. Wanita tidak ikut ke pemakaman, karena pemakaman itu sunnahnya kaum laki-laki yang pergi melakukannya. Namun sampai saat ini Ana belum ada mengetahui para ulama yang mengatakan wanita pergi itu dosa. Sampai saat ini Ana belum punya ilmu tentang itu. Pergi mengantarkan jenazah orang tuanya ke pemakaman ketika akan dikubur. Kan banyak tuh di negeri kita. Ketika mengantarkan ke pemakaman wanita juga ikut. Yang sempurna wanita jangan pergi. Biarkan laki-laki yang mengurusnya. Cukup wanita berpisah dengan jasadnya di rumah. Dan itu lebih
afdol untuk wanita secara syariat dan lebih nyaman secara perasaan. Dan kita melihat yang teriak-teriak histeris di pemakaman itu perempuan. Karena nggak sanggup melihat orang yang dia cintai dikubur. Sejauh yang pernah ana pribadi secara pengalaman melihat orang teriak histeris sampai pingsan di pemakaman itu semuanya perempuan. Ini hikmah di mana perempuan tidak berangkat ke pemakaman. Kalau sedih, sedih di rumah, selesai. Melihat keluarganya dibawa pakai keranda, pakai kain kafan ke pemakaman. Wallahu a'lam. Nenek dari istri, apakah itu mahram untuk suami? Nenek dari istri, apakah itu mahram untuk suami? Kita punya istri, istri kita punya nenek. Mahram apa tidak? Mahram apa tidak? Yang di depan anak para bapak-bapak bisa jawab apa tidak? Mahram apa tidak? Mahram. Ayatnya? Tidak mahram. Kalau ibu dari istri mahram tidak? Atas dasar apa mahramnya itu? Mertua kan? Mertua kan? Nah. Ketika kita punya istri, orang tua istri adalah mertua kita, itu sampai ke atas. Sampai ke atas. Tidak berhenti di mertua langsung. Sampai ke atas. Neneknya mertua juga. Karena istri kita masih dihitung anak oleh si nenek. Walau tidak anak langsung, anak dari anak. Maka ini ke atas berlaku. Oleh karena itu, nenek dari istri kita adalah mertua. Tapi mertua di level tinggi. Mertua di level apa? Di level tinggi. Apabila ternyata kita bertemu dengan nenek dari nenek, istri, sama. Dengan syarat anak benar-benar kandung. Syaratnya itu. Menantu menjadi mahram apabila benar-benar dari anak kandung. Karena apabila kita membaca ayatnya di dalam Al-Quran, wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum. Istri dari anak-anak kalian yang benar-benar dari tulang sulbi kalian, berarti anak kandung. Ini semua menepis yang bukan anak kandung. Nah, misalnya anak sesusuan, bukan anak kandung kan? Maka ini bukan menantu, karena bukan anak kandung. Lebih jauh lagi, walaupun salah, anak angkat. Ketika kita telah mengangkat anak dan itu salah, harusnya tidak, lalu kemudian diperlakukan istrinya atau suaminya diperlakukan bagaikan menantu kandung, nggak boleh, haram secara syariat. Bolehkah kita berumroh pakai hutang? Kalau yang ngutangin ridho. Kalau yang mengutangin apa?
ridho, nggak ada masalah. Kalau yang meminjamkan uang kepada kita ridho, uangnya digunakan untuk berangkat umroh, nggak ada masalah. Karena hutang dalam agama kita tidaklah haram, oleh karena itu tidak menghalangi berhutang untuk pergi umroh. Tidak menghalangi berhutang untuk pergi umroh. Namun kalau yang dipinjami tidak tahu untuk pergi umroh dan kita berbohong untuk itu, maka salah. Kita pinjam uang, dalihnya ini itu, ternyata uangnya kita gunakan untuk umroh. Ini salah. Namun apabila dia ridho, tidak jadi masalah. Yang ingin anak katakan adalah tidaklah membatalkan pahala umroh apabila uangnya uang dari hasil hutang. Karena hutang tidak haram. Hutang itu tidak haram. Tidak sesuatu yang dihasilkan dari cara yang haram. Namun kalau dihasilkan dengan cara yang haram, maka jadi terlarang. Saya di rumah sholat menggunakan mukena berwarna putih. Karena warnanya putih, baju saya terlihat warna baju yang saya pakai. Bagaimana sahkah sholat saya, Ustadz? Apabila di dalam mukena ada baju lagi yang menutupi aurat, sehingga aurat tak terlihat, maka boleh. Namun apabila baju itu terlihat hanya sampai lengan, setelahnya terlihat warna lengan, maka itu tidak menutup aurat. Akan tetapi kalau lengan bajunya panjang dan di bawah pun panjang sehingga tak ada aurat yang terlihat, maka boleh. Karena kewajibannya bukanlah pakai mukena, tapi kewajibannya menutup aurat. Dipakai mukena tertutup aurat, sah sholat. Dipakai mukena masih ada aurat yang terlihat dan kita tahu aurat kita terlihat walau sudah pakai mukena, tapi masih ada aurat yang terlihat, nampak jelas warna kulit kita di balik mukena yang putih dan tipis itu, maka tak sah sholat kita karena aurat belum tertutup. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah satrul aurah, menutup aurat. Maka permasalahannya bukan mukena atau tidak mukena. Dan mukena dengan pola kita sekarang, sesuatu yang sengaja dipakai untuk sholat saja, itu benar dengan syarat menutup aurat. Tidak transparan. Seperti apa ketentuan saudara sepersusuan yang haram untuk dinikahi? Apakah sekali menyusu dengan yang bukan ibu kandung? Ketentuannya adalah 5 kali menyusu kenyang. Ketentuannya adalah 5 kali menyusu kenyang. 5 kali disusui oleh wanita yang bukan ibu kita. Menyusunya menyusu kenyang. Bagaimana tahu menyusu kenyang? Si anak menangis gara-gara haus, lalu disusukan sampai dia tenang. Tak haus lagi, berarti dia udah kenyang. Dan biasanya bayi kalau sudah kenyang, dia yang meninggalkan ASI. Dia yang meninggalkan minum, ngambil ASInya. Kalau dia sudah tinggalkan, apalagi dia tertidur, maka menunjukkan bahwa dia telah kenyang. 5 kali terjadi seperti itu akan menjadikan wanita ini ibu bagi si bayi, ibu susuan. Dan semua yang menjadi anak si ibu mahram bagi si bayi ini. Kalau bayinya laki-laki, maka anak-anak perempuan si ibu menjadi mahram.
Adik-adik perempuan si ibu, kakak-kakak perempuan si ibu menjadi mahram. Pokoknya yang mahram bagi anak si wanita ini, mahram bagi si bayi yang nyusu dengan wanita tersebut. Yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Akan menjadi mahram bagi persusuan semua yang menjadi mahram bagi nasab. Maka apabila terjadi persusuan itu, seluruh mahram bagi bayi laki-laki asli anak kandung si ibu, mahram juga bagi si bayi yang disusukan, kecuali menantu tadi, karena menantu menjadi syarat anak kandung. Orang yang bisu apakah masih diberikan beban syariat? Katanya orang yang bisu juga tuli. Beban syariat apabila seseorang memahami. Apabila seseorang apa? Memahami. Apabila dia memahami, maka beban syariatnya ada. Karena beban syariat itu bukan bisu atau tidak bisunya, tapi akalnya. Ketika dia memahami, orang bisu juga masih bisa berinteraksi dengan bahasa mereka. Oleh karena itu, ada bahasa tersendiri untuk orang-orang bisu. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau dia bisa memahami, maka tetap ada beban syariat. Karena bebannya itu letaknya pada akal. Apabila seorang berakal, maka beban syariat ada. Dan banyak kita safar ke beberapa daerah, yang hadir kajian itu orang bisu. Yang hadir kajian itu orang bisu. Dan pernah kita pergi ke sebuah negeri, kita memberikan kajian, ada orang tuli dan orang bisu. Namun yang bisu tidak tuli. Yang bisu tidak tuli mendengarkan kajian kita, lalu menerjemahkan dengan bahasa dia kepada yang tuli. Itu pernah kejadian. Jadi yang hadir itu ada yang tuli, nggak bisa mendengar apa yang kita katakan, dan ada juga yang bisu namun tidak tuli. Jadi yang bisu yang tidak tuli ini mendengarkan dari kita lalu menerjemahkan dengan bahasa isyarat mereka kepada yang tuli. Wah subhanallah, kedua-duanya hadir di kajian dan sempat didokumentasikan oleh sebagian saudara kita yang hadir dan dikirimkan ke kita. Ustadz, ini tadi yang hadir kajian ada si tuli dan si bisu. Dan si bisu menerjemahkan kepada si tuli apa yang itu, ada videonya pernah dikirim ke Ana, dokumentasi. Ana sedang berbicara kajian, kemudian jamaah yang bisu menerjemahkan pakai bahasa isyarat kepada yang tuli. Subhanallah, menjadi penyemangat bagi kita. Yang tuli saja mau hadir, padahal dia tuli gitu. Tapi minta tolong kepada saudaranya yang bisu dan tidak tuli. Nah, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk tetap semangat.
Seseorang terlahir di lingkungan keluarga yang agamanya tidak sesuai dengan sunnah. Apa yang harus dilakukan agar tetap istiqamah? Karena dia berjuang sendirian. Agama pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Agama pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Ini selalu ana sampaikan bahwa agama masing-masing. Semua kita punya agama kita masing-masing dan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang agama kita masing-masing. Oleh karena itu lingkungan tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak beragama dengan baik dan benar. Oh, saya berasal dari keluarga yang tidak mengenal sunnah, maka di hadapan Allah saya boleh melanggar sunnah. Tak begitu. Maka setelah sampai kepada kita kebenaran, kita dituntut untuk mengamalkannya, walau di tengah kondisi yang keluarga yang tidak mendukung, atau masyarakat yang tidak mendukung, atau negara yang tidak mendukung bahkan. Karena pertanggungjawaban masing-masing. Maka apabila kita telah tahu, kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk mengamalkan apa yang kita tahu, dan jangan pernah agama kita ikatkan dengan lingkungan. Ya, agama kita masing-masing. Dan sesungguhnya ketika Nabi dan para sahabat berada di kota Mekah, itu suri tauladan yang terbaik bagi kita yang seperti ini. Kita berada di tengah keluarga yang tidak sesuai dengan sunnah. Lihat para sahabat Nabi berada di tengah masyarakat dan keluarga yang tidak sesuai sunnah, tapi masih muslim. Tapi lebih daripada itu, mereka kafir, mereka memaksa orang yang beriman untuk kembali kepada agamanya. Tapi mereka bertahan, para sahabat. Dan perjuangan mereka mempertahankan agamanya yang luar biasa. Ustadz, kami dulu punya teman dekat, namun terjadi salah faham. Saya sudah minta maaf dan mengakui kesalahan, tapi dia tidak mau memaafkan. Kewajiban kita minta maaf. Kewajiban kita minta maaf. Kalau kita sudah minta maaf, kita telah menjalankan kewajiban kita. Dan kita tidak bisa memaksa dia untuk memaafkan. Itu haknya dia. Maunya kita dimaafkan, tapi kita tidak bisa memaksa dia untuk memaafkan. Namun kewajiban kita minta maaf. Oleh karena itu, kita telah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan inilah problematika kalau kita bersalah kepada orang lain. Apabila kita bersalah kepada orang lain, maka orang itu bisa saja memaafkan atau tidak. Dan dia punya hak untuk memaafkan, sebagaimana punya hak untuk tidak memaafkan. Kalau dia tidak ingin memaafkan kita di dunia, dia punya hak untuk itu. Sadar akan ini, kita berusaha untuk jangan sampai kita memaksimalkan untuk tidak menzolimi orang lain. Karena ketika kita telah menzolimi orang lain, kita minta maaf, oke. Kewajiban kita minta maaf kalau kita bersalah. Namun, bukan kewajiban dia untuk memaafkan. Dia boleh memaafkan, dan itu lebih afdol, dan dia juga boleh membawa ini ke akhirat. Diselesaikan di hadapan Allah. Bisa juga, boleh. Dia punya hak untuk ini dan untuk itu. Soal kita ingin dimaafkan, iya. Kita ingin dimaafkan. Akan tetapi, dia tidak wajib memaafkan. Afdol, ya. Dia afdol memaafkan. Maka kalau kita sudah melakukan kewajiban kita, minta maaf, selesai. Sampai disitulah kemampuan kita minta maaf. Dan alangkah baiknya kalau permintaan maaf itu diulang lagi, dan diulang lagi. Tidak ada masalah, tidak ada rendah dalam minta maaf. Namun sekali lagi, tak ada kewajiban dia, kewajiban untuk memaafkan itu tidak ada. Dia ingin memaafkan, itu lebih afdol. Dia tidak memaafkan, hak dia untuk tidak memaafkan. Maka perbanyak
untuk orang yang kita telah berbuat salah kepadanya, perbanyak berbuat baik kepadanya. Karena kalau memang nanti di akhirat ternyata dia nuntut kesalahan tersebut diambil dari kebaikan kita kepadanya, toh kita juga punya kebaikan untuknya, maka menutupinya dengan berbuat baik kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir, Ustadz, saya punya teman tapi dia berselingkuh karena suaminya sakit. Bagaimana Ustadz, apakah saya tetap berteman dengannya? Wallahu alam. Apabila kita tahu dia berbuat salah, kewajiban kita menasihati. Kewajiban kita apa? Menasihati. Nasihati lagi dan nasihati lagi. Dan kalau kita memang punya hubungan yang bisa memberikan nasihat-nasihat dan nasihat, lanjutkan. Akan tetapi menjadi teman akrab jangan. Jangan memiliki teman akrab dengan orang yang tahu kita dia pelaku maksiat besar dan tidak mau berhenti. Soal kenal sahabat tidak dekat, silahkan, tapi berteman dekat dianjurkan dalam agama kita dengan orang-orang saleh. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha berjalan di atas agama Allah dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah tabaraka wa taala wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan kita di yaumil hisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.